Jadi badinot itu cara ahli hadis. Sedangkan ahli akidah, ahli fikih biasanya nyebutkan hakaza kama naqalahu fulan, naqalnahu bi hurufihi. Terus biasanya kalau dulu kan nggak ada titik, cukup ditulis intaha gitu. Jadi kalau ada intaha berarti titik, udah selesai nukilnya. Ini Sayyidina Al-Imam Hannad bin Sari qala haddatsana Abdah wal Muharibi, meratkan kepada kami Abdah. Abdah ini juga orang Kufah, wafatnya lebih awal setelah Imam Ibnu Mubarak ya. Ibnu Mubarak 181 atau 180 besar. Beliau ini 187. Abdah ini. Kemudian wal Muharibi ini setahun setelah Imam Bukhari lahir baru dia wafat ini. Al-Muharibi. Ya. An Muhammad bin Amr. Jadi kalau dia riwayatkan oleh jalur Hannad, maka sebenarnya Imam Tirmizi sedang satu tabaqat dengan Bukhari. Satu generasi jadinya. Dalam generasi riwayat ya. An Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Mungkin rawinya kita kurangi pembahasannya. Nanti kan nyampe di riwayatnya nanti. Imam Muhammad bin Amr ini orang Madinah ya. An Abi Salamah dari tabi'in ini. Abi Salamah satu angkatan dengan Abu Saleh. Beliau berguru kepada Abu Saleh. Beliau mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW man sama Ramadana. Ini digabung nih, wa qamahu. Biasanya kan dipisah ya, man sama Ramadana, ada satu lagi man qama Ramadana. Ini digabung. Jadi Imam Tirmizi ini unik sekali, dia gabung aja ya, dari guru yang menggabungnya. Man sama, siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan qiyamul lail pada malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan ihtisaban, keridhaan, harap kepada ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan yang telah berlalu dari dosanya. Dalam hadis ini tidak disebutkan ini dosa apa aja, sehingga sebagian ulama mengartikan ini semua dosa besar ataupun kecil. Tapi guru kita Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan ini dosa kecil, dan itu merujuk kepada Imam Nawawi bahwa dosa besar mesti bitaubah wa bin nadam, mesti ada pengakuan. Jadi al-kabair bitaubah, tobat dari dosa-dosa besar mesti taubat, tapi dari dosa kecil cukup beramal saleh. Innal hasanat, nah, sesungguhnya yang baik-baik yuzhibna sayyi'at, akan menghapus yang buruk-buruk. Wa man qama lailatul qadar. Nah, ditaksislah yang ketiga, siapa yang qiyamul lail malam qadar. Qadar itu bahasa Arab berarti mulia, karam. Yang kedua berarti dayyik, malam yang sempit. Jadi kalau digabung malam yang mulia dan waktunya pendek, maka tidak salah jika beberapa guru-guru kita Ahlul Kasyaf mengatakan Lailatul Qadar itu dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu pendek sekali, cuma sejam atau 2 jam, rata-rata 1 jaman sih ya. Dan itu bukan khurafat, ini dari kalimat ini, dari kalimat Al-Qadar itu muncul, bukan dari hawa nafsu kita ya. Hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Yang paling bagus menjelaskan makna hasan sahih itu adalah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam syarah Kitabul Ilal li Imam Tirmizi. Dulu Sidi Musa sempat ngaji itu. Mafi sempat ngaji itu. Yang lain sempat ngaji itu apa nih? Enggak, angkatan belum. Oh beda ya. Waduh, mualaf juga nih antum. Kita ngaji satu kitab dan itu ajib sekali penjelasannya. Ya, penjelasan beliau ajib sekali. Lebih dari 6 wujuh, 6 bentuk. Padahal kalau di kitab Taisir cuma berapa? Cuma pertama 2 jalur, bahwa 1 hasan, 1 sahih. Yang kedua rawinya diperdebatkan sehingga kualitasnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Cuma begitu. Ternyata di Ibnu Rajab Al-Hanbali ada banyak wujuh. Silakan dikaji kembali ya. Itu bisa jadi jurnal.
Karena Hasan Sahih ini belum selesai dikaji. Orang-orang belum melirik kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali. Gitu, ya. Hadis Abi Hurairah alladhi rawahu Abu Bakar bin Ayyash hadisun gharib. Riwayat Ibn Ayyash itu riwayatnya gharib. Banyak yang salah faham, disebut gharib dikira riwayatnya lemah. Gharib itu riwayatnya munfarid atau qalil, sedikit. Ya. La na'rifuhu min riwayati Abi Bakar bin Ayyash anil Amash an Abi Salih an Birara illa min hadits Abi Bakar. Hanya dari jalur Abu Bakar bin Ayyash, satu jalur doang. Wasalatu Muhammad ibn Ismail an hadzal hadis. Siapa nih Muhammad bin Ismail? Al-Bukhari. Ini yang saya suka di kitab Sunan At-Tirmizi. Kayaknya kita bakal rutin ngaji Sunan Tirmizi nih Sidi Muslim. Insyaallah ya. Wasalatu Muhammad ibn Ismail, aku bertanya kepada Muhammad ibn Ismail an hadzal hadis faqala, lalu beliau menjawab. Nah, ini cara ulama dulu nyebutin referensi. Referensinya ada pada body text, disebut body note, bukan footnote. Note-nya ada pada batang tubuh teksnya. Kalau yang di kampus kita UI negeri itu di footnote di kaki ya. UI ini gimana? UI gimana? Di body ya, di dalam teks, dalam kurung. Nah, itu sama ini dasarnya. Jadi body note itu cara ahli hadis. Sedangkan ahli akidah, ahli fikih biasanya nyebutkan hakaza kama naqalahu fulan, naqalnahu bi hurufihi. Terus biasanya kalau dulu kan nggak ada titik, cukup ditulis intaha gitu. Jadi kalau ada intaha berarti titik, udah selesai nukilnya. Gitu ya. Dulu nggak ada titik koma kan dulu. Intaha itu titik komanya. Dulu titik koma itu digantikan dengan fa, amma, waw, itu koma dan titik. Ya. Udah, antum bisa berimajinasi. Muhammad bin Ismail langsung, Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan, ini kira-kira dia ketemu di mana coba? Aneh sampai sekarang belum bisa memprediksi ini belajarnya di mana nih. Tapi besar kemungkinan Imam Tirmizi memang ngikutin beliau, ngikutin ke Naisapur, kemudian ngikutin sampai ke Darim, sampai kemudian kota Tirmiz ya, sampai terakhir di Bukhara, dan beliau udah nggak kuat pindah ke Samarkand dan meninggal di sana. Ya, berarti beliau ngaji. Karena di riwayat Al-Firabri dikatakan bahwa Imam Bukhari mengkhatamkan riwayat beliau Sahih Bukhari itu di Naisapur sekali, kemudian di Bukhara sekali. Al-Firabri sekali dengar apal, aneh, sekali dengar lupa. Ya, antum gimana? Sama ya, senasib kita. Generasi micin ya. Dan kita beruntung sekarang teman-teman, semua riwayat beliau itu sudah terekam dalam kitab, bahkan dalam aplikasi. Alhamdulillah. Jadi bersyukur hidup di zaman ini. Imam Tirmizi biar dengerin hadis ini dia harus ke kota Kufah dulu coba. Ente langsung ke sini ya. Ya. Masa nggak mau datang, kebangetan. Ya. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Rabi', beratkan kepada kami Al-Hasan ibn Rabi'. Al-Hasan ibn Rabi' ini juga ulama Kufah. Ya. Qala haddatsana Abu Al-Ahwas an Al-A'mash an Mujahid. Mujahid ini murid Ibnu Abbas. Qaulahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan. Jadi lafaz yang tadi, lafaz yang hadis pertama. Nah, ini yang rumit di kitab Jami' Tirmizi. Hadis yang pertama dia bahas juga di setelah meriwayatkan hadis kedua. Maka antum nggak baca kitab ini kalau nggak dijelaskan orang, selamat pusing sendiri. Fazakar al-hadis, lalu disebutkan hadis yang panjang. Qala Muhammad wa hadha asahhu 'indi min hadisi Abi Bakar ibn Ayyash. Ini lebih baik daripada hadis Abu Bakar bin Ayyash. Jadi riwayat ini Hanad dan kemudian Al-Hasan bin Rabi' ini lebih kuat bagi beliau. Asah, dia sahih, tapi yang ini lebih sahih lagi gitu. Asah. Ya. Lain kalau beliau ngomong aqwa, lebih kuat, belum tentu sahih.
Kalau aqwa bisa jadi cuma hasan. Tapi kalau bilang asah, insya Allah maknanya ini sahih dan lebih sahih daripada itu. Jadi jika berbeda maka ini yang dipakai. Apalagi ini riwayat Hannad ibn Sari ya.